hijaiyah yang bersambung. Terus yang dua kira-kira apa? Kalau sudah membaca, ya membaca. Membaca Ya. Iya. Membaca. Kan gitu ya. Membaca huruf hijaiyah yang bersambung. Saya nggak tulis Buya karena memang kolomnya kecil. Nanti Ibu jangan sampai buat RBB nggak nulis titik-titik. Jadi kita tidak membicarakan. Wajar di sekolah sana itu anak-anaknya yang masuknya pintar-pintar. Kita sekali lagi tidak berbicara masalah itu. Kita berbicara masalah asuhan tangan kita, olesan tangan kita. Oh, perkara berhasil dengan tidak itu urusan nanti ketika selesai pendidikan dia. Paham Bu ya? Jadi kita ada niat yang lain. Mungkin apa di sini dulu Bu? Menulis huruf hijaiyah yang bersambungnya ya, namanya ba sambungnya dengan lagi, kasih ba sambungnya gimana sih? Jadi nggak usah sebuah kalimat yang panjang, supaya lebih sedikit bagus lah. Tuntutan pemerintah memang hanya bersambung. Kalau ternyata nanti indikator 4 tidak tercapai, mungkin yang 4 itu kalau menurut saya pribadi sebagai guru sama seperti Ibu, saya nggak akan nilai. Tidak pernah saya akan menilai dan akan memberi nilai indikator yang keempat. Kalau bahasa dulu mungkin disebut sebagai pengayaan Bu ya. Iya, pengayaan. Tapi ini kita anggap wajib, semuanya kita berikan tanpa memandang mana yang bagus, mana yang tidak. Hanya saja tidak saya nilai untuk mengambil nilai. Jadi takutnya kalau saya ambil nilai pada gagal karena memang tuntutan kadirnya tidak sampai di situ. Paham Bu ya? Iya. Tapi nanti keluar dari sini waktunya ada dan lebih. Saya masuk ke indikator yang keempat, kira-kira seperti itu. Nah, berdasarkan yang ini 4 ini, masuk kita ke sini sekarang Bu. Kira-kira materinya apa Bu? Materinya apa? Membaca huruf hijaiyah bersambung dan menulis huruf hijaiyah bersambung. Yang lagi masuk itu mengajar apa materinya? Yang berkenaan dengan pencapaian siswa itu dikenalkan huruf hijaiyah yang bersambung dan membaca huruf hijaiyah yang bersambung. Kan bingung kan? Apa? Kalau umpamanya matematika ya, penjumlahan, nanti materinya penjumlahan yang panjang ke bawah, ada pendek. Itu kan materi orang subur kan? Nah, kita masuk sekalian. Seperti tadi pakai atau perkalian cara pendek. Kita buat sendiri kayak buku. Nah, kira-kira kalau sekarang ini kita mau ngasih materi apa? Jangankan itu, saya juga bingung. Ngarang kata-katanya itu apa? Walaupun setiap hari sudah diajari, setiap hari kita masuk mengajari, tapi ketika dibuat ini bingung gitu. Karena kenapa? Budaya kita selama ini mengambil di buku teks terus masuk selesai. Sehingga hampir semua SD di Aceh Barat, hampir semua SD di Aceh materinya sama semua. Kalau kebetulan buku paketnya sama, nggak ada yang berbeda-beda. Kalau kita ambil dari salah satu ayat pendek bisa? Boleh. Tapi ayat pendek yang mungkin lebih sederhana. Nah, yang lebih sangat karena kan target kita nanti kita nggak ubah di indikator ini apa tadi? Menulis 2 atau 3 kata yang bersambung Bu ya. Atau gini Bu, mungkin sepakat kita gini. Kalau usah ayatnya pendek aja lah, umpamanya kata-kata aja. Macam rumah bahasa Arabnya apa? Saya tahu agama Pak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan orang yang pintar, jangan sampai Ibu jangan bilang saya bukan guru agama. Nah, jangan sampai bilang gitu kan. Paling tidak cari 4 atau 5 buah kata bukan dalam satu. Besok belajar pura-pura jadi guru yang lihai sekali bahasa Arab. Kan kira-kira umpamanya baiti, ya. Terus akhwat, umpamanya ikhlas. Ya, bahasa Arab, tapi kan itu ada huruf hijaiyahnya. Kan ada huruf hijaiyahnya. Dengan Al-Qur'annya Ini baca itu kan sudah Al-Qur'annya. Nah, Ibu coba baca nih ya, membaca Al-Quran surat pendek. Nah, ya Bu ya, kita pahami benar-benar. Tuntutan daripada kaji yang pertama adalah membaca huruf hijaiyah.
yang bersambung, bukan surat damai, bukan yang lainnya. Tapi kalau memang ibu mau